Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin mengkaji surat Al-Baqarah ayat 226, halaman 36. Al-Baqarah ayat 226. Kita bahas tadinya dulu. Lil alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Itu sebetulnya kalau dalam penulisan bahasa Arab, cara menulisnya itu lam alif lam lam, li'al lam alif lam lam. Nah, kemudian alif dan lamnya dihadaf itu. Dihadaf itu dihilangkan. Lalu lamnya jadi ada 3 lam di situ. Lam yang kedua dihilangkan, diganti dengan tasdid. Jadi terkesan seperti alif lam qamariyah, padahal alif lam samsiyah. Lil ladzi mantabi'i ya. Yu hamzah gelatoh. Huruf hamzah yang sukun ya, yang mati di tengah-tengah kata. Dan penulisan hamzah itu tergantung harokat, tergantung tanda baca. Kalau tanda baca sebelumnya domah itu, maka menulis hamzahnya itu biasanya di atas wawu. Itu kan iya-nya di domah, makanya menulis hamzahnya di atas wawu. Kalau sebelumnya harokatnya fathah itu, maka penulisan hamzah itu di atas alif. Kalau sebelumnya berharokat kasroh, maka penulisan hamzahnya itu di atas iya. Nah, kebanyakan di Al-Quran itu penulisan hamzah di atas alif, kebanyakan. Lu matabi'i wawu min idgham bigunnah. Nun mati ketemu dengan nun, jadi nun yang pertama diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ke huruf nun yang kedua dengan mendengung. Makanya disebut idgham bigunnah. Nisa'i mad wajib muttasil. Atau bi alif bertemu hamzah dalam satu kata. Dibacanya itu panjang 4 sampai 6 ketukan. Ihim idhar syafawi. Mim mati ketemu dengan ta. Jadi mimnya betul-betul dibaca jelas di bibir gitu.
biar terdengar jelas tahan 2 ketukan itu. Him tarabbusu ar tabhim. Ro sukun didahului fathah gitu. Jadi dibaca tebal ro itu. Arba'ati ashhur. Itu kalau mau berhenti di situ kan ada waqaf sili itu. Waqaf sili itu boleh berhenti, boleh bersambung. Bagusnya bersambung. Kalau berhenti ro-nya dibaca sukun ashhur. Kalau diwasolkan disambungkan ashhuring. Jadi ihfa hakiki itu betul-betul samar. Tahan 2 ketukan biar terdengar samar atau biar samarnya terdengar. Fa'ing ihfa hakiki. Nun mati ketemu fa. Kalau yang sebelumnya kasrotain ketemu fa. Sama-sama ihfa hakiki itu. Fa'u mad wajib muttasil. Mad tabi wawu fa inna gunnah. Huruf gunnah itu hanya 2, nun dan mim yang bertasdid, itu gunnah ya. Mendengung gunnah itu. Nallah tabhim. Lafdzul jalalah didahului oleh fathah. Jadi lamnya dibaca tebal, lafaz Allahnya dibaca tebal. Gofu matabi wawu rur idgham bila guna sambil dibaca tabhim itu Pak, ro-nya itu. Idgham bila guna itu jadi domatain ketemu dengan ro, maka membacanya dimasukkan ke ro yang kedua, makanya ada tasdid tuh di ro yang kedua itu. Oleh penulis Al-Qur'annya itu dibubuhi tasdid. Jadi sekarang penulisan Al-Qur'an itu semakin mempermudah kita dalam membacanya. Rahim mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, Al-Baqarah ayat 226 ini berbicara tentang seputar hukum ila. Sekali lagi berbicara tentang seputar hukum ila. Barangkali istilah ini kurang begitu familiar di kalangan kita umat Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan cukup banyak lah di kalangan umat Islam itu yang mengila istrinya gitu. Cukup banyak di kalangan umat Islam seorang suami itu yang mengila istrinya. Apa ila itu? Itu diambil dari kata-kata yu'luna itu Pak. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Ila itu adalah seorang suami Pak, bersumpah dengan nama Allah. Jadi ini dilihat di definisinya nih. Karena nanti dari definisi itu akan berkaitan erat dengan rukun ila dan juga syarat-syarat ila. Ucapan suami itu dikatakan ila itu rukunnya apa saja gitu. Syaratnya apa saja. Jadi mengila itu adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya lagi dalam waktu yang ditentukan. Para ulama mengatakan 4 bulan lebih gitu.
Sekali lagi, mengila itu adalah seorang suami yang bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya lagi selama 4 bulan. Itu dalam Al-Quran atau dalam Islam, persoalan seperti itu dibahas itu, Pak. Kenapa? Karena ini merupakan persoalan penting yang terkait dengan hak seorang istri ya, yang terkait dengan perasaan seorang istri, yang terkait dengan bagaimana seorang suami itu memperlakukan istrinya gitu. Jadi di sini Allah berfirman untuk atau terhadap alladzina, orang-orang yang dimaksud alladzina di sini adalah, atau ungkapan ini, khitab ini ditujukan kepada para suami gitu, Pak. Terlebih khusus suami-suami dari kalangan muslim gitu. Jadi untuk suami-suami yu'luna yang mengila. Nah, ya. Tadi saya katakan mengila itu adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam waktu yang ditentukan. Para ulama 4 madhab itu mengatakan rata-rata 4 bulan lebih. Jadi yu'luna mengila min nisaihim, istri-istri him mereka. Tarabbusu, menangguhkan arba'ati ashhurin, sampai 4 bulan gitu, Pak. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan menyentuh istrinya, tidak akan menggauli istrinya, tidak akan mencampuri istrinya itu selama 4 bulan. Nah, kenapa kok ini sampai dibahas dalam Al-Quran? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa rumah tangga dalam Islam itu mendapatkan perhatian yang sangat besar itu, Pak. Kenapa mendapatkan perhatian yang sangat besar? Karena bagus dan tidaknya sebuah bangsa gitu, sebuah generasi itu kan berawal dari rumah tangga dulu itu, Pak. Berawal dari hubungan suami istri dulu. Kalau dalam sebuah rumah tangga itu sudah bisa melangsungkan hubungan rumah tangganya itu baik dan sesuai dengan konsep Islam, maka memiliki potensi besar, Pak, untuk melahirkan generasi-generasi yang robbani gitu. Generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Makanya tempo hari kita sampaikan bahwa tugas mencerai-beraikan setan terhadap pasangan suami istri, atau tugas setan mencerai-beraikan pasangan suami istri itu merupakan tugas berat dan sangat besar. Jadi sekali lagi nih, kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, dulu itu, Pak, sebelum Islam datang atau sebelum Rasulullah SAW diutus, manusia-manusia khususnya bangsa Arab pada saat itu sudah terbiasa para suami itu mengila istrinya. Bahkan cek istilah orang Sunda mah teuleum-euleum waktu nagen. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun itu.
Jadi suami-suami pada saat itu banyak yang mengatakan kepada istrinya, saya tidak akan menyentuhmu, tidak akan mencampurimu selama 1 tahun, 2 tahun. Dan sebetulnya ila ini lebih menyakitkan daripada tolak gitu Pak, daripada cerai gitu Pak. Jadi seorang istri lebih tersakiti ketika diila oleh suaminya ketimbang dicerai. Kenapa lebih menyakitkan? Ya bayangkan saja Pak, hidup dalam satu rumah gitu. Bahkan masih diikat dengan ikatan rumah tangga, tapi disentuh pun tidak gitu. Paling tidak kan perasaan seorang istri itu, apakah saya ini jelek banget di mata suami saya, kan gitu Pak. Sampai-sampai suami saya tidak mau menyentuh saya gitu. Tidak mau mencampuri saya. Itu kan perasaannya itu sakit banget itu Pak. Sejelek itukah penampilan saya di mata suami? Ini berbeda dengan zihar Pak. Kalau zihar itu kan seorang suami mengatakan anti kadohri ummi gitu. Kamu itu bagaikan punggung ibuku, kan begitu ta? Seolah-olah suami itu mengatakan kamu sudah tidak halal lagi bagiku karena kamu itu bagaikan ibuku. Nah, kalau para ulama mengatakan kalau zihar itu apa ya? Itu tidak tertuju kepada hal-hal yang bersifat fisik gitu. Tetapi kalau ila itu lebih dominannya itu berkenaan dengan fisik ya. Jadi suami itu tidak mau menyentuh istrinya gitu ta. Itu karena fisiklis seorang istri itu Pak. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa hukum asal dihar itu adalah makruh gitu Pak. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya ila itu makruh gitu. Bahkan banyak yang mengatakan makruh tahrim gitu. Makruh yang mendekati haram. Ya sekali lagi dulu sebelum Islam datang, suami-suami itu terbiasa yang namanya mengila istrinya itu. Bahkan waktunya pun tidak tanggung-tanggung sampai 1 tahun 2 tahun. Nah ketika Islam datang, Islam berikan solusi gitu. Atau Islam menyikapinya itu dengan sikap yang lebih manusiawi gitu Pak. Seperti apa manusiawinya itu? Waktunya dibatasi Pak. Waktunya dibatasi. Kenapa kok enggak dihapus dalam Islam? Atau kenapa kok enggak diharamkan dalam Islam? Karena boleh jadi dalam kondisi tertentu bisa juga atau perlu juga seorang suami itu mengila istrinya dalam situasi tertentu Pak. Itu kan luar biasanya konsep Islam seperti itu. Jadi membatasi Pak. Seperti halnya poligami itu Pak. Poligami itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam sekaligus penyempurnaan dari kebiasaan buruk manusia zaman dulu Pak. Jadi sebelum Islam datang itu kan banyak suami itu yang punya istri sampai 10, 20, bahkan ada yang sampai 100 gitu Pak. Kita kebayang pemajikan 100 ya. 100 itu Pak. Nah datang Islam gitu Pak. Oleh Islam itu dibatasi gitu. Dibatasinya itu 4. Jadi kalau mau jujur sebetulnya wanita dengan datangnya Islam itu harkat martabatnya itu dilindungi itu. Yang dulu suami itu banyak yang punya istri sampai 100 lebih bahkan Pak.
Islam datang maksimal 4. Dulu suami itu mengilah istrinya sampai 1 tahun 2 tahun, kamu mual saya sentuh selama 2 tahun. Islam datang maksimal 4 bulan. Nah, kenapa kok para ulama itu mengatakan bahwa ilah itu makruh, dibenci? Ya karena tadi itu bisa menyakiti perasaan seorang perempuan. Tetapi ini dari makruh itu bisa juga bergeser menjadi boleh. Sekali lagi, dari makruh itu bisa bergeser menjadi boleh manakala syarat-syarat dibolehkannya terpenuhi. Bagaimana dari makruh bisa bergeser menjadi boleh? Gitu ya. Umpamanya begini, Pak, ada seorang istri yang tidak mau melayani suaminya, gitu. Tong boro-boro unggal poe atau saminggu sekali gitu. Setiap suaminya meminta untuk berhubungan suami istri, jawabannya teh cara rape lah, keur males lah, teu parurun lah, gitu Pak. Nah, padahal seorang istri melayani keinginan suaminya itu kan wajib. Bahkan jika dia tidak mau, dilaknatkan oleh malaikat sampai subuh gitu. Nah, ketika seorang istri itu selalu mengatakan demikian gitu kan, padahal itu adalah sesuatu yang dilarang, maka dalam rangka memberikan pelajaran gitu, biar kapok seorang suami itu mengilah istrinya. Kalau begitu saya bersumpah dengan nama Allah tidak akan mencampuri kamu lagi selama 4 bulan. Nah itu Pak, itu yang tadi saya katakan bergeser dari hukum makruh menjadi boleh. Tetapi bisa juga bergeser dari makruh itu menjadi haram. Asalnya dibenci tapi naik kemudian menjadi berdosa. Kapan itu bisa bergeser dari makruh menjadi haram itu? Itu manakala seorang suami ketika mengilah istrinya, kemudian waktu mengilahnya sudah habis, tetapi suaminya itu tidak memberikan keputusan itu Pak. Sudah 4 bulan tetapi tidak memberikan keputusan lanjutan. Apakah istrinya itu akan diceraikan atau istrinya itu akan digauli kembali? Nah itu haram, tidak boleh. Harus ada keputusan setelah 4 bulan itu. Nah makanya kalau bicara tentang rukun ilah, pertama ada yang namanya al-halib. Apa al-halib itu? Al-halib itu adalah suami yang bersumpah gitu. Karena ilah itu termasuk bagian daripada sumpah Pak. Sumpah yang diucapkan oleh suami. Nah, apa itu al-halib? Al-halib itu adalah orang yang bersumpah. Dalam hal ini adalah para suami. Jadi tidak ada yang namanya ilah kalau nggak ada suami gitu. Maka rukun yang pertama itu adalah al-halib, suami yang bersumpah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-mahluk bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu. Yang dalam hal ini adalah Allah Pak. Jadi suami menjadikan Allah sebagai alat sumpah, sehingga baru dikatakan ilah kalau suaminya itu bersumpah dan sumpahnya itu dengan nama Allah. Kalau suami itu tidak bersumpah atau dia bersumpah tapi bukan dengan nama Allah, itu tidak dikatakan ilah itu.
Diumpamanya begini, suami itu mengatakan, saya tidak akan menyentuhmu lagi selama 4 bulan. Itu bukan ilah itu, Pak. Kenapa? Karena nggak pakai sumpah gitu. Atau dia bersumpah daek dekok kelek gitu, Pak. Saya tidak akan menyentuh kamu selama 4 bulan. Dia sumpah, tapi sumpahnya bukan dengan nama Allah, tapi dengan dekok kelek gitu. Nepikeun ka belut buluan, saya moal menyentuh kamu lagi. Saya bersumpah sampai belut buluan tidak akan menyentuh kamu. Itu bukan ilah itu. Kenapa? Karena dia bersumpahnya bukan dengan nama Allah, tapi dengan belut buluan gitu, Pak. Itu bukan ilah. Jadi makanya rukun yang kedua itu adalah makhluk bi. Yang dijadikan sebagai alat sumpahnya itu adalah Allah. Kemudian yang ketiga adalah makhluf alaih. Apa makhluf alaih itu? Isi sumpah. Isi sumpahnya apa? Yaitu seorang suami, dia mengatakan, saya tidak akan mencampuri kamu lagi, saya tidak akan menggauli kamu lagi gitu. Saya tidak akan berhubungan badan lagi dengan kamu gitu. Itu isi sumpahnya itu, Pak. Berbeda, Pak, kalau isi sumpahnya itu saya tidak akan mencium kamu lagi, itu beda itu. Jadi tertujunya itu kepada hubungan suami istri itu, Pak, isi sumpahnya itu. Kemudian yang keempat, masa atau waktu. Berapa waktunya itu? Ucapan suami itu dihukumi ilah kalau waktunya itu nih. Kalau menurut madhab Hanafi itu 4 bulan pas itu, baru dikatakan ilah. Kalau menurut madhab Syafi'i, Hambali, Maliki 4 bulan lebih gitu, Pak. Jadi setelah 4 bulan itu ada waktu beberapa hari gitu. Tapi nggak sampai 5 bulan ya, 4 bulan lebih beberapa hari itu baru dikatakan ilah. Tapi ulama 4 madhab itu sepakat kalau di bawah 4 bulan itu bukan ilah gitu. Kalau di bawah 4 bulan, umpamanya saya bersumpah dengan nama Allah tidak akan mencampuri kamu 10 hari. Itu bukan ilah itu, Pak. Bukan ilah. Kenapa? Karena tujuan daripada ilah itu untuk membuat, ya, suami mengatakan seperti itu untuk membuat istri itu ini, Pak, mendapatkan pelajaran itu, Pak. Sebetulnya dibolehkannya ilah itu supaya istri itu mendapatkan pelajaran. Tetapi kalau tujuan daripada ilah itu adalah untuk menyakiti istri, itu haram itu. Untuk menyakiti itu. Nggak tahu perempuan zaman sekarang kalau suaminya bersumpah seperti itu atau nyerian hati gitu. Nggak tahu itu. Bisa jadi mungkin untuk zaman sekarang keguai lah, syukur-syukur gitu. Bisa jadi begitu gitu. Tetapi umumnya perempuan itu akan tersakiti perasaannya ketika suami itu mengilah. Nah, kalau nih, Pak, nih dalam kelanjutannya nih, kenapa itu perlu diketahui tentang rukun ilah itu? Karena bisa jadi ada suami itu yang melanggar ucapannya sebelum masa ilah itu berakhir gitu. Makanya dalam kalimat berikutnya begini, fa'in, maka jika fa'u, kalian para suami menggauli, mencampuri, dalam arti suami-suami itu mencampuri istrinya sebelum masa ilahnya itu habis.
Bagaimana maksudnya sebelum masa ilah itu habis? Tadi kan dikatakan ilah itu atau suami itu baru dikatakan mengilah istrinya kalau waktunya itu minimal 4 bulan atau mayoritas mengatakan 4 bulan lebih. Nah, kemudian baru 10 hari katakanlah si suami itu menyesal gitu. Atau katakanlah suami itu dia itu pengen banget menggauli istrinya gitu. Atau kalau yang tadinya motifnya dalam rangka memberikan pendidikan, ternyata istrinya itu jadi soleha, baru 10 hari ingin menggauli istrinya gitu, atau baru sebulan mau menggauli istrinya gitu. Namun cek bahasa Sunda mah naonnya itu dipoyok dilebok gitu Pak, mencek orang Sunda mah ongko tadi 4 bulan mau disentuh gitu, tapi kakarek sabulan geus hayang deui gitu. Nah itu kan namanya melanggar ilah itu Pak, melanggar sumpah. Nah maka ketika seorang suami itu melanggar sumpahnya, dia wajib bayar kifarat itu Pak, wajib bayar kifarat. Kalau nggak bayar kifarat berdosa dia, berdosa. Apa kifaratnya itu? Sama seperti kifaratnya ayat yang kemarin tuh, ayat 224 Pak. Kifarat bagi orang yang sudah bersumpah tetapi kemudian dia melanggar sumpahnya karena dia melihat bahwa ada kebaikan yang lebih besar. Kemarin kita contohkan, umpamanya seorang menantu bersumpah, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di rumah mertua. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah tidak akan menginjakkan kaki di rumah mertua. Tapi kemudian suatu hari dia itu ingin menginjakkan kaki lagi, bersilaturahim lagi ke rumah mertua. Nah itu disenangi oleh Allah Pak, dia melanggar sumpahnya disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena bersilaturahim itu baik gitu Pak. Seorang menantu berkunjung bersilaturahim ke rumah mertuanya itu sangat baik, maka sekalipun itu melanggar sumpah lebih Allah sukai itu Pak. Tapi syaratnya bayar kifarat. Sama nih, suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Ketika dia melanggar sumpahnya itu lebih Allah sukai itu Pak. Tapi ada syaratnya, apa? Bayar kifarat. Kifaratnya itu apa? 1, memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Ajak dahar ya Pak 10 orang miskin, atau belikan baju 10 orang miskin. Pilihan yang kedua adalah memerdekakan budak atau hamba sahaya. Pilihan yang ketiga puasa 3 hari gitu. Jadi ada yang kifaratnya itu sifatnya materi, ada yang non materi. Tinggal dipilih Pak mau puasa 3 poe atau mau mengeluarkan harta untuk pembebasan budak atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi tong ujug-ujug ayeuna geus mengucapkan ilah baru sebulan kabita deui ku pamajikan jual celom entong Pak itu. Bayar kifarat heula eta pilihan yang tadi itu, salah satu dari yang 3 itu. Nah, ketika melanggar sumpahnya itu Allah senang itu Pak, Allah senang. Jadi Allah lebih menyukai suami itu menyempurnakan ilahnya sampai 4 bulan sesuai sumpahnya. Jadi sekali lagi, Allah itu lebih senang suami itu melanggar sumpahnya mengilah istrinya 4 bulan gitu.
daripada menyempurnakan sumpahnya. Jadi jangan punya anggapan begini, saya kan sumpah tidak akan mencampuri istri itu 4 bulan. Lalu sekarang baru sebulan saya ingin mencabut sumpah saya. Lalu kita karena takut akhirnya disempurnakan sampai 4 bulan. Itu tidak lebih baik, Pak. Jadi bagusnya baru sebulan itu kalau mau dilanggar, langgar saja gitu. Nah, cuman syaratnya bayar kifarah. Makanya kalimatnya itu fa'ing fa'u. Nah, maka jika kalian para suami ingin menggauli istri kalian. Nah, ayat ini dikaitkan dengan kemarin surat apa tuh? Tentang kifarat itu. Al-Maidah itu Pak ya, kemarin kita bahas. Surat Al-Maidah ayat berapa kareka kamari ta? 89-nya. Nah, Al-Maidah ayat 89. Nah, jadi kalau kalian ingin menggauli kembali istri kalian, fa inna maka sesungguhnya Allah Ghafurun, itu Maha Pengampun, Rahimun, dan juga Maha Penyayang. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah itu memaafkan, Pak. Tetapi memaafkannya bersyarat itu. Syaratnya apa? Yang 3 tadi. Bayar kifarat itu. Nah, salah satu dari yang 3 memberikan makan 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Nah, kita lanjutkan nih Pak. Wa in, dan jika azamu, nah, kalian berazam, ya. Kalau setelah 40 hari habis masa ular, kemudian si suami itu kembali ke istrinya, apakah itu harus kifarat juga? Oh iya, terima kasih tadi. Kalau sudah 4 bulan sesuai dengan sumpahnya, nah itu, apakah suami itu harus bayar kifarat? Nah, di ayat 227 nih Pak nih pembahasannya nih. Wa in, dan jika azamu, ada waw dan alif itu Pak, menunjukkan kalian. Sabiek itu. Siapa kalian di sini? Suami-suami. Dan jika kalian wahai para suami bertekad, kan azam itu lebih kuat daripada niat itu Pak. Kalau kalian sudah bertekad bulat at-tolak, untuk mentolak, mencerai gitu Pak. Jadi begini Pak nih, terkait dengan pertanyaan Pak Haji tadi. Setelah 4 bulan Pak, setelah suami itu mengilah istrinya selama 4 bulan, maka harus diputuskan itu. Setelah 4 bulan itu, apa diputuskannya itu? 1, dia itu ingin kembali mencampuri istrinya. Yang kedua, atau dia itu akan menceraikan istrinya. Setelah 4 bulan itu diputuskan Pak. Kalau seandainya dia itu setelah 4 bulan kembali mencampuri istrinya, tidak perlu bayar kifarat Pak. Kenapa tidak perlu bayar kifarat? Karena kan sesuai dengan sumpahnya 4 bulan. Yang bayar kifarat itu kalau dia itu melanggar sumpahnya sebelum 4 bulan sudah menggauli istrinya. Tapi kalau sudah 4 bulan pas, itu tidak kena kifarat itu Pak. Dan setelah 4 bulan itu harus ngambil keputusan itu. Apakah dia itu akan kembali mencampuri istrinya atau tidak? Apakah dia akan mencampuri istrinya atau akan menceraikan istrinya Pak? Nah, ketika dia itu mencampuri istrinya, maka sudah otomatis ilahnya itu sudah berakhir gitu. Sudah berakhir. Dan tadi tidak perlu bayar kifarat kalau sudah 4 bulan.
Nah, bagaimana kalau sudah 4 bulan itu suaminya itu mencampuri tidak, menceraikan tidak, kan gitu Pak. Nah ini yang dilarang ini Pak. Ongkot tadi perjanjian 4 bulan, tapi setelah 4 bulan enggak juga dicampuri lagi, tidak juga diceraikan. Nah maka dalam situasi seperti itu istri boleh untuk menggugat cerai gitu Pak. Istri punya hak untuk menggugat cerai setelah 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan nggak boleh istri menggugat cerai itu Pak, nggak boleh. Setelah habis 4 bulan baru istri itu menggugat cerai. Iya geus 4 bulan ya dipakai hente gitu, geus teu butuh mah nya geus sapikeun atuh gitu, lepaskan kan gitu Pak. Cuman para ulama menyarankan yang menceraikannya itu adalah hakim itu Pak. Ulama menyarankan yang menceraikannya itu hakim. Kenapa? Biar istri itu tidak terbebani biaya gitu. Kan ketika gugat cerai itu kan istri keluar biaya Pak, karena dia yang meminta menceraikan. Saya begini Pak, ada suami itu yang sedikit nakal dan sedikit pelit gitu Pak. Setelah 4 bulan istrinya itu dicampuri tidak gitu. Karena memang setelah 4 bulan pun dia tidak tertarik lagi dengan istrinya. Tapi menceraikannya pun tidak. Kenapa? Karena kalau dia yang menceraikan dia harus ngeluarin duit Pak. Mau ngeluarkan duit diantep wae cenah. Cek orang Sunda mah naon atuh diganggayong, digantung gitu Pak. Dicampuri tidak, diceraikan tidak, maka pada saat itu hakim yang harus ngambil keputusan. Apa keputusannya? Ceraikan itu Pak. Kenapa kau harus diceraikan? Biar status istri itu jelas. Dia bukan istrinya lagi tapi sebagai janda gitu. Lamun janda kan lo bapak-bapak barangkali nu harayangeun naksir gitu Pak. Tapi lamun teu diceraikan kan bingung gitu Pak. Itu masih istrinya atau bagaimana kan gitu. Nah itu hakim yang mengambil keputusan. Nah ketika hakim yang mengambil keputusan, maka baik istri ataupun suami tidak mengeluarkan biaya. Yang bisa jadi rata-rata tidak mau menceraikan itu mung keluar biaya meureun Pak. Ada yang dipicen iya cenah mau ngeluarkan biaya cenah kan gitu. Akhirnya diantep itu Pak. Ya. Maaf ini menurut penafsiran dari Quran ini. Ya. Ini saya bacakan ada. Ya. Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi sedang membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Ya. Ya jadi cukup alat itu Pak ya. Makanya saya membacanya itu langsung kepada para pendapat ulama 4 mazhab itu. Nah dari pendapat ulama 4 mazhab itu dikenakan kifarat itu kalau dia itu mencampurinya sebelum 4 bulan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya ketika bersumpah. Kan begini Pak, yang namanya kifarat itu baru muncul ketika ada pelanggaran gitu Pak. Kifarat itu kan sanksi. Kalau dia itu bersumpah tidak akan mencampuri istrinya kurang dari 4 bulan, katakanlah 3 bulan, itu bukan ila. Baru dikatakan ila itu kalau 4 bulan. Bahkan selain Imam Hanafi, 3 imam madhab itu harus 4 bulan lebih beberapa hari. 3 imam madhab itu 4 bulan lebih beberapa hari. Nah kalau seandainya kurang dari 4 bulan itu bukan ilah. Ketika dia bersumpahnya 4 bulan, maka pada saat melanggar sumpah baru bayar kifarat sebagai denda. Kayak beginilah, orang ibadah haji dia dikenakan kifarat kalau melanggar kan gitu Pak. Kalau tidak melanggar tidak kena kifarat. Sama ila pun kena kifarat kalau dia melanggar.
Melanggarnya apa? Sebelum waktunya dia sudah melanggar. Kalau sudah pas waktunya itu tidak melanggar itu, karena sesuai dengan apa yang diucapkan itu. Nah, itu dalam keterangan 4 madhab itu seperti itu. Nah, jadi kalau setelah 4 bulan harus ambil keputusan apakah dicampuri kembali. Ketika dicampuri itu sudah rujuk itu Pak, sudah rujuk dengan action itu Pak. Jadi lamun cek bahasa ini begini, termasuk dalam nanti Pak berbicara tentang tolak. Ada seorang istri yang dicerai suaminya, cerai tolak roj'i Pak. Kan ada tolak bain, ada tolak roj'i. Tolak roj'i itu tolak yang boleh rujuk, boleh kembali. Nah, ketika dia itu mencerai istrinya dengan tolak roj'i, lalu kembali bersatu lagi, itu tidak perlu mengucapkan kata-kata saya nikahi kamu lagi itu. Dengan action, dengan mencampuri itu sudah otomatis itu rujuk itu Pak. Kan kadang ayah suami itu era-era gitu Pak. Lamun ngomong era meningkatnya langsung ku action berarti itu geus rujuk itu Pak. Tapi untuk tolak roj'i. Nah, di penghujung ayatnya nih, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Maha mendengar apa? Maha mendengar atas sumpah yang diucapkan oleh seorang suami ketika mengilah istrinya. Salah satunya adalah Allah itu maha mendengar waktu yang ditetapkan oleh suami di mana dia tidak akan mencampuri istrinya 4 bulan. 4 bulan Pak, tidak boleh mengilah istri 5 bulan. Jadi dibolehkannya ilah itu yang dari makruh bisa berubah menjadi boleh itu syaratnya 4 bulan. Kemudian dalam rangka mendidik gitu Pak. Kemudian ini ya 4 bulan yang kedua dalam rangka mendidik itu dibolehkan. Kalau seandainya nih kurang dari 4 bulan itu bukan mengilah. Lebih dari 4 bulan itu dilarang. Karena Islam itu sudah membatasi waktu maksimal itu 4 bulan. Nah, ketika seorang suami itu mengilah istrinya, Allah itu maha mendengar itu. Maha mendengar. Sekalipun barangkali tidak ada saksi gitu Pak. Tidak ada saksi ketika suami itu mengatakan saya tidak akan mencampuri kamu. Saya bersumpah demi Allah tidak akan mencampuri kamu selama 4 bulan. Sekalipun tidak ada yang mendengar, Allah itu maha mendengar, alimun, dan juga maha mengetahui. Nah, sebagai catatan penting nih Pak, sebagai catatan penting, Allah itu lebih menyukai, atau urutannya begini, bagusnya seorang suami itu tidak pernah mengilah istrinya. Idealnya Pak, berarti tidak ada masalah itu hubungan rumah tangga itu kalau suami tidak sampai mengilah istrinya. Tetapi nih, kalau seandainya suami itu mengilah istrinya dengan waktu 4 bulan tadi, bagusnya dilanggar itu Pak. Jadi sebelum 4 bulan itu dia sudah mencabut ilahnya, tapi dengan syarat itu membayar kifarat itu. Itu lebih Allah sukai daripada disempurnakan ilahnya sampai 4 bulan. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.